Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Kalian semua baik-baik ya di rumah, ucap Pak Badrun yang hendak berangkat kerja proyek di rantau kota. Dia ikut dengan orang. Iya Pak, Bapak hati-hati di sana ya Pak. Jangan lupa jaga selalu kesehatannya. Dan jangan lupa kasih kabar ke rumah, ucap Bu Puji. Iya Bu, pasti. Jangan khawatir. Ya gimana gak khawatir Pak, orang kitanya aja berjauhan. Hai Bu, ini ada-ada aja Bu. Tenang aja, Bapak gak apa-apa kok di sana. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Kemudian Pak Badrun juga pamitan sama kedua anaknya. Anak yang pertama bernama Hendra, usianya sudah 19 tahun. Dan dia ikut bekerja di orang, tepatnya di pasar menjadi pelayan kios bakso. Dan anak yang kedua bernama Silvi, dia masih kelas 3 SMP. Anak-anak, Bapak berangkat dulu ya. Dan kamu Hendra, tolong kamu jangan lupa jaga ibu dan adikmu ya. Hendra pun mengangguk mantap. Pak Badrun kemudian beranjak pergi bersama dengan kawannya yang bernama Pak Arto yang sudah menjemputnya untuk pergi ke terminal bus bersama. Mereka berdua kemudian naik Grab terlebih dahulu untuk menuju ke terminal karena letaknya lumayan jauh dari rumah. Dan setibanya di terminal bus, Pak Badrun dan Pak Arto pun naik bus jurusan ke kota yang akan mereka tuju. Dan selama perjalanan mereka memutuskan untuk tidur. Memang sudah sejak lama Pak Badrun ini ikut kerja proyek di kota. Dan dengan itulah Pak Badrun bisa menafkahi keluarganya dan juga menyekolahkan Hendra dan Silvi. Ya meskipun dirinya baru bisa pulang beberapa bulan sekali, namun hal itu dia lakukan demi mendapatkan pundi-pundi rupiah di kota. Sepergian Pak Badrun, Bu Puji ini juga ikut bantu dagang di warung tetangganya sebagai juru masak. Sementara Hendra akan berangkat menuju ke kios bakso tempat dia bekerja. Sedangkan Silvi hendak berangkat ke sekolah. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya, ucap si Silvi. Iya nak, kamu yang rajin ya sekolahnya. Aku juga mau berangkat ke kios dulu ya Bu, ucap si Hendra. Loh, kamu hari ini berangkat? Iya berangkat lah Bu, emangnya kenapa? Lah katanya Haji Anton ada urusan. Ya itu kan yang ada urusan Haji Anton Bu, kios baksonya mah tetap buka. Ya sudah, sana hati-hati, nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Kemudian setelah kepergian kedua anaknya, Bu Puji dengan motornya dia pergi menuju ke warung tempat dia bekerja. Setibanya di warung, dia dimintai tolong oleh si pemilik warung. Bu Puji, tolong belanjain keperluan di pasar ya, ucap si pemilik warung sembari memberikan uang dan juga catatan tentang apa yang harus Bu Puji beli nanti di pasar. Oh iya Bu, pakai motor saya aja Bu Puji, ucap Bu Sari si pemilik warung itu. Setelahnya Bu Puji pun kemudian menaiki motor Bu Sari dan segera menuju ke pasar. Dan setibanya di pasar, Bu Puji mulai membeli beberapa keperluan yang telah dicatat oleh Bu Sari. Dan setelah semua keperluannya sudah dibeli, Bu Puji pun kembali lagi pulang ke warung untuk lanjut memasak. Siang harinya, Bu Puji juga membantu melayani pembeli yang pada makan di situ. Saat itu salah satu bapak-bapak ada yang nanyain soal Pak Badrun. Bu Puji, Pak Badrun di rumah nggak? Wah, sudah berangkat Pak tadi pagi sama Pak Arto. Bapak tersebut pun menghela napasnya. Padahal dia mau ketemu sama Pak Badrun, malah dirinya sudah berangkat lagi. Emangnya ada apa Pak? Gak apa-apa Bu, saya tadinya mau ketemu sama Pak Badrun, tapi kok beliau udah berangkat ternyata. Iya Pak, soalnya suami saya di rumah cuma sebentar. Lagian kenapa gak dari kemarin aja Pak? Kemarin-kemarin saya belum bisa Bu, lagi sibuk kerja. Oh alah gitu toh Pak. Ya udah, nanti kalau misal balik lagi, nanti saya kasih kabar Pak. Kemudian si bapak-bapak itu pun lanjut memakan santapannya yang belum habis.
Siang itu, Bu Puji semakin sibuk karena orang-orang pada rehat dari kerjaannya dan makan di situ semua. Bahkan ada juga ibu-ibu yang datang cuma beli lauk saja di situ. Dan selama Bu Puji kerja di situ, dia langsung dibayar 1 minggu sekali. Dan alhamdulillah dia bisa bantu membiayai sekolah Silvi yang masih SMP. Sementara Hendra sudah mandiri kala itu. Sementara di tempat lain, yakni tempat Hendra bekerja, dirinya juga sedang sibuk melayani para pembeli yang datang silih berganti. Dia itu kerja di salah satu kios bakso milik Pak Haji Ato yang ada di desanya, yang sudah baik karena sudah mau menerima Hendra kerja di situ. Dan biasanya Hendra ini baru pulang nanti jam 4:30 sore. Bahkan kalau misal masih ada sisa baksonya, para karyawannya itu selalu disuruh untuk membungkuskan 1 buah di rumah. Sungguh Pak Ato ini memang haji yang baik hati. Siang itu, dengan masih bersemangat, Hendra menyapa dan melayani pembeli dengan ramah. "Silakan Bu, mau pesan berapa?" "Saya pesan 2 porsi Mas, dan makan di sini ya Mas." "Oh iya Bu, silakan duduk dulu." "Oh iya Bu, minumnya apa?" "Es teh aja Mas, 2 gelas." Segera Hendra pun membuatkan pesanan ibu itu dibantu dengan temannya yang lain. Karena memang Haji Ato masih ada urusan dan belum datang ke kios, jadi mereka harus tetap profesional kerjanya dan saling bekerja sama. Namun beberapa saat kemudian, Haji Ato pun datang ke kios karena urusannya sudah selesai. Dan saat itu warung sudah lumayan sepi karena pembeli sudah pada pergi. "Dra, gimana hari ini kiosnya?" tanya Haji Ato. "Alhamdulillah rame banget Pak Haji." "Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, kalian semua istirahat dulu sana makan siang. Biar saya yang tungguin kiosnya sementara. Buat jaga gantian, ini ada makanan, sana makan bareng-bareng." "Wah, makasih ya Pak Haji," jawab mereka serentak. Mereka semua pun dengan semangat makan pemberian dari Pak Haji. Karena tadi Pak Haji sempat mampir untuk membelikan nasi buat karyawannya. Sementara di tempat lain, si Silvi yang siang itu baru pulang sekolah, dia jaga rumah sambil belajar. Sesekali dia juga ikut bantu-bantu bersihin rumah agar nanti pas ibu dan kakaknya pulang, rumah sudah rapi. Meskipun Hendra dari keluarga biasa-biasa saja, dia bersyukur karena dikelilingi keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Hendra bertekad kelak nanti akan menjadi orang sukses agar bisa bahagiain Pak Badrun dan juga Bu Puji, tentunya juga termasuk adiknya. Singkat waktu, sore pun telah tiba. Bu Puji dan Hendra pun sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Dan sekitar pukul 5 sore saat itu Bu Puji dan Hendra baru sampai di rumah. Dan ternyata mereka sampainya bebarengan. Kala itu Silvi terlihat sedang dudukan di depan teras rumah sambil mainan HP. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ibu, kakak, kok pulangnya tumben barengan?" "Iya Nduk, pas bareng kebetulan. Ya udah yuk masuk, kita makan. Ini ibu bawa lauk sama nasi dikasih oleh Bu Sari." "Ini kakak juga bawa bakso Bu, tapi cuma 1. Tadi dikasih sama Pak Haji. Kita makan barengan ya." Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah untuk makan bersama. Dan setelah selesai makan, Bu Puji dan Hendra pun gantian untuk mandi. Karena mereka tadi langsung makan belum mandi terlebih dahulu. Dan malam harinya mereka kumpul di ruang keluarga sambil ngobrol dan nonton TV bersama. Namun saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan dering telepon. Seketika Bu Puji pun langsung mengangkat panggilan telepon tersebut yang ternyata adalah dari suaminya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bapak apa kabar di sana Pak?" "Baik Bu, alhamdulillah. Kalian semua lagi pada apa di rumah?" "Ini Pak, lagi pada kumpul nonton TV sama ngobrol-ngobrol." Singkat waktu, malam pun sudah mulai larut. Bu Puji pun kemudian memutuskan sambungan telepon dengan Pak Badrun. Dan mereka semua memilih masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk segera tidur. Keesokan harinya mereka pun beraktivitas seperti biasanya, bekerja dan juga bersekolah untuk si Silvi. Singkat cerita, di tempat lain, waktu pagi hari, Pak Badrun dan Pak Arto baru bangun tidur.
Mereka tinggal di kos yang mereka sewa berdua. Buru-buru mereka segera pergi mandi dan nyari sarapan. Karena hari ini mereka berdua harus segera berangkat kerja kembali di proyek pembangunan sebuah gedung. Mereka ini biasanya berangkat dengan motor bekas yang sudah mereka beli di sana. Dan mereka punya masing-masing. Meski jelek tapi masih layak untuk dibawa ke sana kemari. Jadi mereka naik motornya sendiri-sendiri. Setibanya di tempat proyek, Pak Badrun dan Pak Arto pun berpisah dan mereka pun kerja di bagiannya masing-masing. Memang Pak Badrun ini ikut kerja dengan seorang mandor yang selalu dapat proyek-proyek besar. Namun Pak Bagas, nama mandornya itu, adalah orang yang kaya namun rada sedikit songong. Pagi itu Pak Badrun yang baru saja datang sudah langsung kena omel, padahal Pak Badrun datangnya tidak terlambat, tapi katanya dia sudah telat. Badrun yang sudah tahu sifat si mandornya tersebut, dia menunduk tidak menanggapi. Akhirnya setelahnya Pak Badrun pun langsung bekerja di bagiannya tempat dia bekerja. Dan siang harinya ketika Pak Badrun sedang fokus bekerja, dia pun lagi-lagi kena omel si Pak Bagas. Padahal menurutnya kerjaannya itu sudah benar. Setelahnya Pak Badrun pun melanjutkan kerjanya kembali, meskipun sambil mengelus dada dan dia mencoba untuk tetap sabar. Jam istirahat pun sudah tiba. Pak Badrun dan pekerja yang lainnya makan siang bersama sambil ngobrol-ngobrol. "Drun, kamu tadi dimarahin Pak Bagas lagi ya?" tanya yang lain. "Iya, biasalah, dia kan sukanya mencari kesalahan." "Sudah, gak usah diambil hati, biarin aja." "Iya, gue mah santai aja, udah biasa." "Emangnya kamu dimarahin apa?" "Iya adalah pokoknya biasa," jawab Pak Badrun karena tidak mau menanggapi lebih pertanyaan temannya itu. Setelah istirahat selesai, mereka pun lanjut kerja kembali. Tak terasa sore pun telah tiba. Pak Badrun dan Pak Arto pun pulang ke rumah kosannya. Dan sore itu sesampainya mereka di kosan, mereka dudukkan di teras sembari merokok dan juga menyeruput kopi. Drun, kenapa sih ngelamun mulu?" tegur Pak Arto. Enggak, gue paling masih kepikiran aja soal tadi pas waktu di kerjaan. Kenapa ya Pak Bagas itu selalu marahin gue, padahal kan aku gak salah apa-apa. Sudah, gak usah pikirin Drun, dia kan emangnya gitu songong. Sudah, gak usah ladenin. Sabar aja, nanti dia juga capek sendiri. Yang penting lo harus tetap kuat, jangan putus asa. Ingat, kasihan keluarga di rumah. Beberapa saat setelahnya, karena mereka sudah merasa gerah, akhirnya mereka masuk ke dalam dan segera gantian untuk mandi. Malam harinya di dalam kosan, Pak Badrun dan Pak Arto menyelonjorkan kaki mereka yang merasa pegal-pegal. Setelahnya biasanya mereka akan pergi keluar mencari makan sambil beli jamu biar badannya enteng gak kayak beban hidup di dunia. Setelah rada malaman, mereka pun memutuskan untuk segera tidur karena besok harus nguli kembali. Singkat waktu, beberapa bulan kemudian Pak Badrun sudah beberapa kali mengirimkan gajinya ke rumah. Dirinya bersyukur punya seorang istri yang setia dan manut. Istrinya juga qanaah menerima kondisi keluarganya dan selalu mendukung Pak Badrun yang meski hanya sebagai seorang kuli. Namun ternyata sesuatu yang tidak terduga, bahaya sedang mengintai Pak Badrun kala itu. Yakni tepatnya ketika Pak Bagas mendapat sebuah proyek pembangunan jembatan besar di daerah lain. Dia harus membawa beberapa kuli untuk ikut ke sana. Dan Pak Badrun terpilih untuk dikerjakan di sana, sementara Pak Arto ini tidak. Akhirnya Pak Badrun semenjak hari itu tidak bersama dengan Pak Arto karena ada proyek di tempat lain. Dia juga membawa motor bututnya untuk menuju ke sana. Dan Pak Badrun kini tinggal di rumah sewanya di sana sendirian. Namun tanpa sepengetahuan Pak Badrun, Pak Bagas ini diminta untuk mencarikan tumbal buat proyeknya itu. Karena memang dirinya masih percaya hal begituan, dia juga dapat perintah itu dari atasannya. Dan parahnya Pak Bagas ini berencana akan menumbalkan Pak Badrun. Dia tidak peduli dengan nasib karyawannya, yang penting dirinya itu bisa cuan. Dan kala itu dia berniat hendak menjebak Pak Badrun dan menyewa 2 orang suruhannya, namun tanpa sepengetahuan Pak Badrun. Dan ketika Pak Badrun sedang berbicara dengan orang yang disewanya itu,
ada seorang kuli yang juga ikut dibawa ke situ dan dia tidak sengaja mendengar rencana yang Pak Bagas lakukan. Namun kuli itu tidak bisa memberitahukan kepada Pak Badrun karena di saat itu juga Pak Badrun akan langsung dijebak. Benar saja, malam itu usai kerja proyek selesai, Pak Badrun ini diajak Pak Bagas untuk ikut makan dengannya di kosannya Pak Bagas. Pak Badrun kemudian dibelikan sate dan makan sampai puas. Namun ternyata di sate tersebut sudah Pak Bagas kasih racun sebelumnya. Hingga Pak Badrun sudah tidak sadarkan diri, dia pun kemudian dibawa dua suruhan Pak Bagas ke dalam mobil menuju ke tempat proyek jembatan yang sudah sepi orang galak itu. Kemudian jasadnya Pak Badrun ini dilempar ke lubang di bawah jembatan tersebut dan kemudian ditimbun langsung dengan tanah. Pokoknya dikubur secara tidak layak. Kemudian Pak Bagas ini tinggal memalsukan info keterangan kalau Pak Badrun itu kabur dari kerjanya dan tidak kembali lagi. Namun tak disangka, semua aksi yang Pak Bagas lakukan, si kuli yang tadi sempat mendengar percakapan mereka, dia pun melihat kejadian tersebut. Dan si kuli itu pun segera mengabari Pak Arto, yang adalah teman seperantauannya Pak Badrun. Singkat cerita, Pak Arto yang mendapat kabar tersebut, dia pun terkejut. Dia kemudian mencoba menghubungi Pak Badrun memastikan apakah kabar itu benar atau tidak. Dan Pak Badrun sama sekali tidak menjawab teleponnya. Maka memang benarlah info yang barusan ia dapatkan. Dia pun kini khawatir takut jikalau dirinya akan menjadi korban berikutnya. Usai mengetahui fakta Pak Bagas yang keji, Pak Arto pun juga bingung harus berkata apa nanti pada keluarganya Pak Badrun. Bulan depan mungkin Pak Arto akan segera pulang dan kemungkinan setelah itu dia tidak akan berangkat lagi nguli di situ. Dan singkat waktu, bulan depan pun telah tiba. Dan kala itu Pak Arto sekalian mau pamit pulang, yakni tepatnya resign dari tempat tersebut. Namun Pak Bagas tiba-tiba menitipkan sejumlah uang kepada Pak Arto. Dia beralasan itu adalah gajinya si Badrun yang belum dikasihkan karena Badrun selama ini belum kembali ke tempat kerjanya. Itulah alasan dari Pak Bagas. Tanpa banyak bertanya, setelah menerima uang di dalam amplop yang lumayan tebal itu, Pak Arto segera buru-buru pergi dari tempat itu. Kini dia harus pulang sendiri, padahal mereka berangkatnya berdua. Singkatnya, setibanya di kampung, usai rehat dan pulang sejenak ke rumahnya sendiri. Dan tepatnya setelah malam hari tiba, Pak Arto kemudian berkunjung ke rumahnya Pak Badrun dan memberikan uang milik Pak Badrun yang dikasihkan oleh Pak Bagas. Kala itu, Pak Arto berkata bohong kepada keluarganya Pak Badrun kalau Pak Badrun ini telah kabur dari kerjaannya, yakni tepatnya setelah dipisahkan kerja dari tempatnya Pak Arto. Sontak mendengar penuturan itu, Bu Puji, Hendra, dan Silvi pun terkejut. Mereka menduga kalau Pak Badrun ini mencampakkan Bu Puji. Hendra pun mencoba menenangkan ibunya, dan Bu Puji pun merasa kesal dengan sikap Pak Badrun yang kabur dari tempat kerja. Akhirnya setelah itu, Silvi menemani tidur Bu Puji malam itu. Kemudian Pak Arto diam-diam mengajak Hendra untuk keluar sebentar, dan Pak Arto bilang sebenarnya pada si Hendra. Tapi sebelum itu, Pak Arto berpesan untuk jangan marah atau teriak usai tahu fakta tersebut, termasuk jangan mengatakannya terlebih dahulu kepada Bu Puji. Hendra pun mengaku paham, dan Pak Arto pun mulai menjelaskan dengan suara pelan tentang semua kejadian sebenarnya, termasuk sebuah foto yang dia dapat dari saksi saat Pak Badrun hendak dilempar ke lubang jembatan. Namun foto itu tidak terlalu jelas karena diambil dari jarak jauh. Hendra pun langsung marah saat tahu fakta tersebut, namun dia tidak koar-koar. Dia mencoba menahan emosinya itu supaya Bu Puji tidak curiga. Dia akan memberitahukan faktanya nanti usai menuntut balas dendam kematian ayahnya tersebut. Pak Arto kala itu juga bersedia membantu Hendra untuk membalaskan dendam atas kematian sahabatnya tersebut. "Kamu tenang aja Hendra, aku akan bantu balas dendam ayahmu." "Tapi gimana caranya Pak?" "Kita santet aja si Bagas itu." Hendra pun setuju mendengar penuturan dari Pak Arto. Tak lupa Pak Arto nanti juga akan membuat laporan di kepolisian untuk mengusut kebenarannya dan tinggal menunggu kabar saja. Dan sembari menunggu kabar itu datang, Pak Arto dan Hendra akan mengirimkan santet kepada Pak Bagas. Singkat cerita,
Esok harinya, Hendra dan Pak Arto pun pergi ke tempat dukun yang lumayan terkenal ampuh. Mereka berangkat siang hari karena perjalanannya cukup jauh. Sore menjelang hari, Pak Arto dan Hendra pun sudah berada di jalanan yang berliku tajam dan gelap. Yang kanan kirinya adalah sebuah hutan. Jalanan yang gelap itu, Pak Arto dan Hendra lewati dengan cahaya lampu senter mobil dan cahaya sinar rembulan di atas langit yang menyinari. Hingga beberapa jam kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Sebuah rumah gubuk kecil dengan bambu dan diterangi dengan lampu petromak. Dan mereka pun melihat kondisi suasana di sekitar rumah itu sangatlah sepi sekali. Mereka pun kemudian menyambangi rumah tersebut dan langsung mengetuk pintunya. Pintu pun terbuka dan muncullah seorang kakek-kakek tua yang bernama Mbah Sarwo. Ada perlu apa kalian malam-malam datang kemari? Gini Mbah, Masuk dulu saja, kita bicarakan semuanya di dalam. ucap Mbah Sarwo memotong kalimat Pak Arto yang belum selesai. Dan setelah mereka masuk ke dalam, Mbah Sarwo membakar batang rokoknya yang sudah dilinting sembari mendengarkan penjelasan dari Pak Arto. Saya ingin menyantet seseorang, Mbah, yang sudah mencelakai dan membunuh teman saya. Dan teman saya itu adalah ayah dari anak ini. Dan saya ingin orang yang membunuh teman saya itu agar menderita separah-parahnya, bahkan sampai sekarat, Mbah. Mbah Sarwo pun menganggupi permintaan yang diajukan oleh Pak Arto. Kalau begitu, tengah malam ini kita langsung lakukan ritualnya. Dan singkat waktu, jam kala itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Pak Arto, Hendra, dan Mbah Sarwo pun masuk ke dalam ruangan khusus yang sudah disediakan di situ. Dan yang sungguh ironis kala itu adalah Hendra membayar mahar untuk dukun tersebut dengan uang milik Pak Badrun yang dikasihkan oleh Pak Bagas. Dan ternyata uang yang diberikan itu malah digunakan untuk menyantet si Pak Bagas sendiri. Setelahnya Mbah Sarwo pun mulai melakukan semua ritualnya. Dia akan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Pak Arto agar membuat Pak Bagas ini menderita dan mengalami berbagai macam penderitaan, di mana diantaranya adalah kelumpuhan, bisu, gatal-gatal bernanah, kemaluannya itu bengkak, rambut rontok, dan bau busuk di sekujur tubuhnya, serta teror-teror yang akan membuat mental dan jiwanya terganggu. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa kemenyan yang sudah mengasap. Saat itu Pak Arto dan Hendra duduk berhadapan dengan Mbah Sarwo yang sibuk sedang berkomat-kamit membacakan mantranya. Suara hewan di dalam hutan itu saling terdengar bersahutan, membuat suasana menjadi mencekam. Hembusan angin malam itu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat bulu kuduk mereka langsung berdiri semua. Mbah Sarwo sangat fokus merapalkan mantranya. Kemudian Mbah Sarwo mengambil sebuah boneka pocongan yang telah diikatkan dengan foto yang tadi sudah diberikan oleh Pak Arto, yakni fotonya Pak Bagas. Kemudian boneka yang sudah diikat dengan foto tersebut diasapkan di atas bakaran kemenyan sambil terus dijampi-jampi. Sesekali Mbah Sarwo menusuk-tusuk boneka tersebut dengan jarum yang tajam yang ada di tangannya. Pak Arto dan Hendra yang melihat kelangsungan ritual tersebut merasa ngeri ketika boneka pocongan itu ditusuk-tusuk dengan jarum. Bahkan anehnya, boneka tersebut mengeluarkan cairan merah seperti darah, padahal boneka itu adalah benda mati. Setelahnya Mbah Sarwo menaburkan sebuah bubuk yang entah itu bubuk apa pada boneka yang nantinya akan membuat target gatal-gatal. Bubuk itu tercium baunya sangat busuk sekali. Bahkan tidak hanya itu, Mbah Sarwo juga menusukkan di bagian kemaluan boneka tersebut. Hingga sesaat setelahnya, Pak Arto dan Hendra melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian asap hitam itu merasuk ke dalam boneka pocongan yang sedang diritualkan. Beberapa saat kemudian Mbah Sarwo pun memberikan boneka itu yang nantinya Pak Arto dan Hendra harus kubur di tempat keramat. Bawalah boneka ini dan nanti kalian kuburkan di makam keramat. Baik, Mbah. Kalau begitu, kalian sudah boleh pulang dan tunggu saja nanti hasilnya setelah kalian menguburkan boneka tersebut. Tak lupa Hendra memberikan uang maharnya kepada Mbah Sarwo. Dan setelah itu, Pak Arto dan Hendra pun segera bergegas pulang ke rumah. Singkatnya setelah mereka berdua sampai di kampung mereka kemudian mencari makam keramat terlebih dahulu karena harus menguburkan boneka tersebut.
Mereka berdua pun kemudian masuk ke salah satu pemakaman yang di situ ada kuburan keramatnya. Dengan perasaan takut, mereka berjalan pelan menuju ke makam keramat yang ada di situ. Pak Harto pun kemudian menggali tanahnya, dan setelah sudah dirasa cukup dalamnya, boneka tersebut pun langsung dibenamkan di galian tanah tersebut. Mereka pun merasa merinding karena kuburan itu sepi dan gelap. Hendra pun sesekali melihat ke sekeliling karena takut ada orang yang melihat aksinya tersebut. Hingga beberapa saat kemudian setelah mereka selesai menguburkan buhul tersebut, segeralah mereka kembali pulang ke rumah. Singkatnya, setibanya di rumah, Pak Harto meminta Hendra sabar menunggu kabar dari kepolisian tentang jasad ayahnya yang sedang diselidiki. Dan dia mendoakan supaya jasadnya segera ditemukan dan segera dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan secara layak. Tak lupa Hendra kemudian mengucapkan terima kasih kepada Pak Harto karena telah menuntut balas dendamnya tersebut. Dan setelah mengantarkan Hendra pulang, Pak Harto pun kemudian segera beranjak pamit untuk pulang ke rumahnya. Dan Hendra pun segera tidur masuk ke dalam kamar karena sudah capek banget badannya. Sementara di sisi lain, yakni di tempatnya Pak Bagas, dia yang kala itu sedang tertidur pulas. Tiba-tiba saja dikejutkan dengan sosok tinggi besar yang mendekat ke arah dirinya. Sontak Pak Bagas langsung gusar beringsatan di atas kasur karena takut didekati oleh sosok tersebut. Pak Bagas pun berteriak mencoba mengusir sosok tersebut. Namun sosok tersebut malah mengancamnya. Sebentar lagi dirimu akan mati. Mendengar itu, Pak Bagas pun langsung tambah ketakutan. Hingga setelahnya, sosok itu pun menghilang dengan sendirinya. Pak Bagas pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Ternyata dia itu sedang bermimpi buruk. Tubuhnya basah dengan keringat yang bercucuran. Dan kala itu, dia melirik ke arah jam dinding yang ternyata masih menunjukkan pukul 1 dini hari. Karena merasa haus, Pak Bagas pun segera bangkit dari tempat tidurnya menuju ke dapur untuk mengambil air putih. Namun setibanya di dapur dan ketika dirinya sedang minum, tiba-tiba bulu kuduknya serasa berdiri semua. Dia mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan sangat lirih. Loh, siapa yang manggil aku ya? Apa cuma perasaanku aja? Gumamnya keheranan. Kemudian Bagas pun mencoba untuk tidak menghiraukan suara tersebut dan segera menghabiskan air putihnya. Namun, dia malah dikejutkan kembali dengan sekelibat bayangan putih yang melintas di depan jendela dapurnya. Karena ternyata kebetulan malam itu jendela di dapurnya itu belum ditutup. Dan bersamaan dengan itu, hembusan angin kencang masuk ke dalam dapurnya itu. Seketika Pak Bagas mencium bau yang sangat tak sedap menyeruak ke dalam hidungnya. Baunya seperti bau bangkai tikus. Dan karena ketakutan, Pak Bagas pun langsung berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamarnya kembali. Namun sesampai dirinya di kamar, tiba-tiba Pak Bagas merasakan sakit pada bagian perutnya. Untungnya kala itu, dia sedang tidak di rumah kosannya. Dia sedang pulang ke rumah. Dia pun langsung berteriak memanggil istrinya. Indah! Indah! Saat itu Bu Indah sedang tertidur pulas yang mendengar teriakan suaminya pun akhirnya segera bangkit. Ada apa, Pak? Bu, perut Bapak tiba-tiba sakit banget, Bu. Mendengar hal itu, Bu Indah pun inisiatif untuk mengambil minyak angin kayu putih. Barangkali suaminya itu sedang masuk angin. Dan setelahnya minyak itu pun dioleskan pada perutnya Pak Bagas yang terasa sakit sekali. Akan tetapi masih tetap saja Pak Bagas masih merasakan sakit yang teramat sangat meski sudah diolesi minyak tersebut. Kemudian Pak Bagas mencoba menyarankan Bu Indah untuk mengambilkan air panas yang ditaruh di botol kaca. Segera Bu Indah pun pergi ke dapur untuk memasak air sebentar karena air panasnya sudah habis. Dan setelah air sudah mendidih, Bu Indah pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Bagas. Lalu memberikan botol yang telah diisi air tersebut kepada Pak Bagas. Pak Bagas pun langsung meletakkan botol kaca itu di atas perutnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Namun ternyata masih tetap sama, sakitnya tidak hilang. Akhirnya Bu Indah pun menyuruh si Pak Bagas untuk tidur kembali dan besok akan langsung pergi ke klinik untuk diperiksakan. Keesokan harinya,
Pak Bagas yang masih merasakan sakit pada bagian perutnya langsung dibawa oleh Bu Indah menuju ke klinik desa, naik becak milik tetangganya. Wajah Pak Bagas saat itu terlihat sangat pucat sekali dan juga lemas banget. Sabar Pak, bentar lagi kita sampai di klinik. Akan tetapi Pak Bagas di sepanjang perjalanannya menuju ke klinik, dia terus merintih kesakitan. Hingga beberapa saat setelahnya mereka pun sampai juga di klinik desa. Segera Pak Bagas pun langsung dibawa masuk untuk ditangani oleh dokternya. Singkat cerita, di tempat lain, Pak Arto kini yang sudah tidak berangkat nguli lagi ke rantauan. Dia memilih dagang ikan di pasar dan dibantu oleh istrinya. Dan untungnya istrinya tidak marah ketika Pak Arto memilih untuk usaha di rumah tidak berangkat ke rantauan lagi. Karena ternyata Pak Arto telah memberitahukan alasannya kepada istrinya tentang di mana Pak Badrun yang telah dijadikan tumbal proyek. Namun Pak Arto meminta kepada istrinya untuk tidak bilang kepada siapapun, cukup ia saja dulu yang tahu. Sementara di lain waktu, suatu malam Pak Bagas yang sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan tiba-tiba dia melihat ada bayangan putih yang melintas di depan mobilnya. Sontak Pak Bagas pun langsung terkaget. Dan saat itu dia dibuat terkejut kala melihat ada banyak sekali sosok pocong yang berdiri di jalanan menutupi jalan yang akan dilewatinya. Hingga pada akhirnya Pak Bagas pun yang kaget, dia langsung banting setir ke arah kiri dan dia menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Beberapa warga yang melihat kejadian itu langsung segera membawa Pak Bagas pergi ke rumah sakit terdekat. Namun setelahnya Pak Bagas ini bisa langsung dibawa pulang. Dia pun kemudian berterima kasih kepada para warga yang sudah menolongnya. Dan kala itu Pak Bagas berniat untuk pulang saja sendiri ke rumah. Singkat cerita, di lain hari berikutnya, suatu malam hari, Pak Bagas pun mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan di dalam rumahnya sendiri. Kala itu dia memang lagi berada di rumah sama istrinya. Namun Pak Bagas masih tetap lembur garap laporan. Dan tiba-tiba ada hembusan angin yang masuk melalui ventilasi kamarnya. Tiba-tiba saja Pak Bagas ini mulai merasakan gatal-gatal. Dia pun heran entah kenapa. Akhirnya dirinya pun beranjak untuk mandi malam itu. Dan saat dirinya sedang mandi, dia dibuat kaget saat air yang mancur dari kerannya itu tiba-tiba berwarna merah seperti darah. Dan dia pun langsung terduduk jatuh di dalam kamar mandi. Namun setelahnya dia mencoba memberanikan dirinya untuk memastikan lagi. Ternyata airnya itu normal-normal saja. Dia pun heran, apakah sebenarnya dia berhalusinasi? Dia pun menjadi parno dan bergegas untuk menyelesaikan mandinya. Namun setelahnya tiba-tiba dia mendengar ada suara kencang banget dari belakang rumahnya. Dia kira itu adalah istrinya yang berteriak. Pak Bagas pun panik dan bergegas menuju ke belakang rumahnya dan langsung membuka pintu. Dan naasnya, dirinya malah ditampakin sosok pocong dengan muka seram tepat di depan pintu yang baru saja dibuka itu. Sosok tersebut kedua matanya melotot tajam ke arah Pak Bagas. Bahkan sosok tersebut juga mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Sontak Pak Bagas pun langsung berteriak. Hingga pada akhirnya dia pun jatuh tersungkur di depan pintu belakang rumahnya. Dan di pagi harinya, dia ditemukan istrinya dan segera istrinya meminta bantuan kepada para tetangganya untuk membantu mengangkat tubuh suaminya tersebut. Hingga beberapa warga pun akhirnya pada datang dan membantu mengangkat tubuh Pak Bagas. Dan mulai semenjak itulah, Pak Bagas mulai mengalami sakit-sakitan dan semua penyakit yang disebutkan dulu oleh si Hendra dan Pak Arto ternyata sudah berdampak pada Pak Bagas. Pak Bagas pun kini dijauhi para warga, bahkan termasuk istrinya sendiri, karena penyakit itu sangat menjijikan sekali. Bahkan Pak Bagas nggak bisa lagi kerja, dia malah diberhentikan dan juga dipecat. Kini dia hanya bisa terbaring di kasur, di mana setiap malamnya dia selalu mendapatkan teror-teror yang membuat dirinya itu ketakutan. Dan entah sampai kapan penyakitnya itu akan sembuh. Pak Bagas juga selalu merintih kesakitan di saat jam-jam tertentu. Rasa sakitnya itu hampir menyeluruh di sekujur tubuhnya. Suatu malam hari, Pak Bagas yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di sebuah hutan yang sangat gelap. Saat itu Pak Bagas kebingungan karena dia sendirian di situ. Dan tiba-tiba dia merasakan ada angin yang kencang sekali.
Hingga sesaat setelahnya, Pak Bagas juga mendengar ada suara tapakan yang terdengar berat dan besar. Pak Bagas sontak menoleh ke belakang dan dia pun terkejut kala mendapati ada sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah dirinya. Pak Bagas pun kemudian mencoba berlari untuk kabur dari sosok tersebut. Namun genderuwo tersebut tetap mengejarnya. Hingga akhirnya beberapa saat setelahnya, Pak Bagas pun jatuh tersungkur karena tersandung oleh batu. Dan bersamaan dengan itu juga Pak Bagas pun langsung terbangun dari mimpi buruknya itu. Dan dia hanya membuka kedua matanya karena tubuhnya tidak bisa bangkit. Bahkan setelah sadarnya itu, napasnya terasa tidak beraturan. Keringat pun membasahi sekujur tubuhnya. Jantungnya berdetak dengan kencang sekali. Namun belum sempat hilang rasa takutnya itu, Pak Bagas malah dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya lirih sekali. Dia pun mencoba langsung mengedarkan pandangannya, mencari arah sumber suara itu. Dan ketika dirinya menoleh ke arah jendela kamarnya, dia pun terkejut kala melihat ada sosok kuntilanak yang wajahnya hancur penuh darah serta rambut yang acak-acakan menatap tajam ke arah dirinya. Sontak Pak Bagas pun langsung berteriak hingga akhirnya dia pun pingsan kembali di atas kasurnya. Sementara di kamar lain, tepatnya di kamarnya Bu Indah, istrinya Pak Bagas, yang memang setelah Pak Bagas mengalami sakit-sakitan, istrinya itu tidur pisah dengan Pak Bagas. Kala itu dia mendengar suara teriakan dari si Bagas, namun dia tidak memperdulikannya sama sekali. Hingga singkatnya sekitar pukul 3 dini hari, Pak Bagas pun terbangun dari pingsannya. Dia pun masih sempat bingung, namun tiba-tiba dia malah mendengar ada suara orang mendengkur keras sekali. Pak Bagas pun sadar kalau selama ini dirinya sudah tidak pernah tidur bareng lagi sama istrinya. Dia pun kemudian mencoba untuk menoleh ke arah samping. Dan dia pun terkejut ketika di sampingnya itu terdapat sosok pocong yang sedang rebahan sambil menatap ke arah dirinya. Bahkan jaraknya pun hanya sejengkal dari matanya. Sontak tubuh Pak Bagas pun langsung kaku. Dia pun tak bisa berteriak karena mulutnya kaku sekali. Hingga beberapa saat setelahnya, dalam diamnya itu, pocong tersebut kemudian pergi menghilang dengan sendirinya. Dan akhirnya tubuh Pak Bagas kemudian langsung bisa digerakkan. Dan dia pun segera menarik selimut dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Dan singkatnya 1 bulan kemudian, akhirnya kasus dari Pak Badrun berhasil diungkap oleh kepolisian. Jasadnya juga sudah digali ulang dan akan dikembalikan ke keluarga korban. Pihak pendiri jembatan juga dimintai dana berduka sebagai denda tentang apa yang terjadi di proyek mereka. Dan polisi menetapkan Pak Bagas sebagai tersangka pembunuhan berencana. Pak Bagas pun kemudian didatangi polisi ke rumah dan dia pun langsung ditahan. Dan kini dia berada di balik jeruji penjara dengan keadaan yang masih penyakitan. Bahkan dirinya setelah berada di balik jeruji penjara, dia masih tetap terus mendapatkan teror dari sosok-sosok yang mengganggu sebelumnya. Suatu malam di dalam penjara, Pak Bagas yang sedang dudukan, tiba-tiba dia melihat ada bayangan putih yang melintas dan berhenti di pojok selnya itu. Tiba-tiba bayangan tersebut berubah wujud menjadi sosok wanita yang sangat mengerikan dengan wajah yang hancur penuh dengan darah. Sosok itu tertawa keras sekali menatap ke arah Pak Bagas. Namun berbeda dengan respon Pak Bagas yang begitu ketakutan ketika melihat sosok tersebut. Dia pun menjadi stres karena selalu mendapatkan teror terus-menerus. Hingga pada akhirnya, dia yang tidak kuat dengan gangguan-gangguan itu, Pak Bagas pun menjadi seperti orang gila yang suka ketawa-ketawa sendiri dan kadang nangis dan juga teriak sendiri. Tak hanya gangguan dari sosok wanita itu, bahkan di hari-hari setelahnya, dirinya juga mendapat berbagai macam gangguan dari sosok-sosok yang lain, seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, dan juga setan-setan lain yang memiliki wajah-wajah yang sangat menyeramkan. Mental dan jiwanya Pak Bagas pun akhirnya terganggu. Bahkan dirinya itu seringkali pingsan berkali-kali di balik jeruji penjara itu, membuat petugas malas mengurusinya. Dan entah sampai kapan, Pak Bagas akan mengalami teror-teror mengerikan tersebut. Dia pun baru berpikir kala itu, mungkin inilah karma untuk dirinya yang telah menumbalkan karyawannya sendiri.
Sementara di tempat lain, tepatnya di kampung, Bu Puji sedih setelah mengetahui fakta sebenarnya kalau Pak Badrun ini sudah meninggal. Dan kala itu Bu Puji menangis ketika jenazah Pak Badrun sudah dipulangkan. Hendra pun mencoba menyabarkan ibunya itu dan menyuruhnya untuk ikhlas. Dia mendoakan semoga ayahnya tenang di sana karena dendamnya sudah terbalaskan. Dan dengan uang duka yang diberikan kepada keluarga mereka, rencananya Hendra ini akan membuka usaha sendiri dan berjanji akan membahagiakan dan menjaga ibu serta adiknya. Bahkan Hendra juga telah mendengar kabar kalau pelakunya itu sudah diamankan dan ditemukan dalam kondisi penyakitan. Hendra pun puas banget mendengarnya. Akhirnya jenazah Pak Badrun pun hari itu langsung dimakamkan dengan layak. Pak Arto juga ikut takziah dan berkata pada Hendra untuk tetap tegar dan membuktikan bahwa dia mampu menjalani pahitnya dunia ini agar bisa memberikan kebahagiaan demi ibu dan adiknya yang masih ada kala itu. Semoga kita semua selalu dilindungi dari mara bahaya yang sedang mengintai kita. Dan perteballah iman dan juga perbanyaklah ibadah agar selalu terlindungi dari berbagai macam bala. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.